لله وغضبه وقربه وسواه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أهدنا من ظلمات الوهم وأهدنا بنور الفهم وقعنا بغير العلم وأسألنا بالعلم وسهلنا أبواب الفضل وأنزل علينا من منزل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا علما أعلم به أوامرك وأعلم به نواهيك وارزقني اللهم بلاغة من نبيك ووسعنا إلى المرسلين وصلنا إلى الملائكة المقربين وأكرمني اللهم بنور العلم وسعة الفهم والحسن والوهم وقني أقوى رحمتك وألم أسرارك يا رب العالمين. اللهم أسألك بما لم تجد ولم تدعو إلي إلا ولا تنسني يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Malam ini Allah masih memperkenankan kita dan menempatkan kita semua di tempat yang mulia, di tempat yang baik, majelis ilmu, majelis zikir, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan sebagaimana malam ini Allah kehendaki untuk kita semua duduk di tempat yang baik, mudah-mudahan besok di akhirat pun kita duduk di tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Babu fadli sholati subhi wal asri, bab tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar. An Nabi Musa radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardain dakhala jannah. Siapa yang sholat bardain, dua waktu yang dingin, dakhala jannah, maka pasti masuk surga. Al-bardani, yang dimaksud dengan bardain dalam hadis yang tadi disebut, subuh wal asr, sholat subuh dan asar. Ini dua sholat yang paling berat untuk dilakukan.
bahkan jamaah yang berbuat sholat asar dan sholat subuh. Siapa yang melakukan istiqomah dakhalal jannah. Nabi Muhammad memastikan dakhalal jannah ini yang sudah pasti, bukan akan ya, tapi pasti masuk surga. Kalau akan yadkhulul jannah ini enggak, yadkhul bukan akan, tapi apa? Pasti masuk surga. Enak nemu diterima di kanjeng Nabi istiqomah. Gampang nemen, gampang beake sih ora sing laku di rumah ini. Nah, ini yang gampang kan, wah gampang nemen mlebu surga. Ya bagi orang yang istiqomah, wah gampang. Bagi orang yang diberi taufik, diberi hidayah, diberi iman yang kuat, gampang. Ya, tapi banyak yang masih belum melakukan janjinya surga ini. Wa Nabi Zuhair Umar bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Zuhair namanya Umar bin Ruwaibah, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam sama nun berarti tidak akan pernah, tidak akan, bukan pakai la biasa atau la sama mim, lam, bukan lam, tidak akan pernah. Ya di jannar ahadun, tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang pun sholat qabla tulu'i syamsi, yang melakukan sholat sebelum terbitnya matahari. Terbitnya matahari, bukan terbitnya fajar. Kalau terbitnya fajar berarti sholat sunnah qabla subuh atau tahajud ya. Tapi kalau sholat sebelum fajar berarti sholat tahajud. Tapi kalau setelah fajar sebelum subuh sholat qobliyah subuh. Ini sebelum terbitnya matahari, berarti sholat subuh maksudnya. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Kalau setelah terbenam sholat maghrib, sebelum terbenam berarti sholat asar. Tidak akan pernah masuk neraka seseorang yang melakukan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum waktu ghurub, sebelum waktu terbenam, yakni al-fajr wal asra, yang dimaksud adalah sholat fajar dan sholat asar. Tidak akan pernah. Bukan bahasanya, lamnya itu bukan lam biasa, tidak akan pernah masuk neraka. Ini dua hadis ini cukup hadirin. Dua hadis ini cukup sebagai keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Terus kita rela mau meninggalkan yang seperti ini ketika ada jaminan dari Nabi Muhammad, dari Allah melalui Nabi Muhammad. Jaminannya apa? Surga dan jauh dari istimewa ini hadirin. Wa an Jundub bin Sufyan, atau an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholat subha, siapa yang sholat subuh, wa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam tanggungan Allah. Berada di dalam apa? Tanggungan Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanzur yabna Adam, perhatikan wahai manusia, kata Rasulullah, la yadubannaka min dhimmatihi bi syai', jangan sampai Allah menuntutmu dari tanggungan dengan sesuatu pun. Maksudnya apa? Jangan sampai kau menyalahkan siapa-siapa, terlebih menyalahkan Allah ketika kau di hari itu
mendapatkan bahaya, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, mendapatkan musibah, mendapatkan apapun. Jangan tutup siapapun. Kenapa? Karena kau tidak melakukan sholat subuh. Artinya orang yang melakukan sholat subuh nanti seharian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Wa Nabi Hurairah, kita habiskan bab ini hadirin ya, karena keutamaan ya saling melengkapi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, bersabda baginda Agung Nabi Muhammad SAW, bergantian di dalam menyertai kalian malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat apa? Malam dan malaikat siang. Ya, ada malaikat malam itu gantian. Wa yastami'una fi sholatil fajr wa sholatil asri, dan mereka ketemu shiftnya. Ketemu apa? Shiftnya. Tahu shift ya, pergantian itu pada saat sholat asar dan sholat subuh. Malaikat malam, malaikat siang itu ketemu, selalu ketemu di sholat asar dan di sholat asar ketemu orang yang menjaga apa berarti malam hari, malaikat yang menjaga malam hari berarti turunnya di asar. Nah, yang selesai jaga di siang hari berarti naiknya di waktu asar. Nanti gantian, jadi ketemunya di subuh sama di asar. Kemudian naiklah mereka malaikat yang tidur bersama dengan kalian. Berarti malaikat malam naik. Wa yas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah tanya kepada mereka. Tanya. Di sini tanya, Allah tanya, bukan Allah enggak tahu, hadirin. Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan kamu ketika meninggalkan hambaku wahai malaikat? Walaqulun, malaikat pun menjawab, tarakna hum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka sedangkan mereka keadaannya sedang sholat. Ditinggalkan lagi apa? Sholat, berarti sholat apa? Malaikat apa tadi? Malaikat yang tidur bareng berarti pagi kan naik ya, sholat subuh berarti dia apa? Naik laporan. Bagaimana? Saya meninggalkan dia keadaannya sedang apa? Sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka pun sedang sholat. Dengan dilaporkan sama malaikat keadaan hambamu ya Allah sedang sholat. Ya Allah bangga, senang nanti. Ini menandakan keutamaan waktu sholat asar dan sholat subuh. Orang Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali semoga Allah meridhoinya, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami saat itu sedang bersama dengan Nabi, ada di sisi Nabi. Fanadhara ilal qamar lailatal badri faqala, kemudian melihatlah ada bulan di malam Badar, berarti tanggal 14. Faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Wahai manusia, wahai sahabat, sesungguhnya kalian kelak akan mengetahui atau melihat Rabbakum, Tuhan kalian, sebagaimana kau melihat bulan purnama. La tudrakuna fi ru'yati, tidak akan sulit melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan bisa melihat Allah? Kapan bisa melihat Allah? Saat di surga. Jadi Nabi Muhammad ngasih kabar, kalian nanti akan melihat Allah besok di surga.
Besok di surga akan melihat apa? Oh, keadaan ini nggak ada kesulitan sama sekali, wujud nyata. Fa in istata'tum alla tughlabu ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jangan sampai dikalahkan oleh satu hal, ya, sehingga kalian meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Faf'alu, kerjakan itu, kerjakan sholat ini. Artinya apa? Ada keutamaan yang mengerjakan dua sholat ini, subuh dan asar, nanti akan masuk surga. Di surga akan melihat. Yang terakhir dari bab ini, An Buraidah radhiyallahu anhu dari Buraidah, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatal asri habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, habita amaluh, maka terhapus amalan-amalannya. Sebenarnya semua sholat nanti, sebenarnya semua apa? Sholat, tapi ditekankan oleh Nabi Muhammad, sholat asar ini tidak boleh ditinggalkan. Bukan berarti yang lain boleh ditinggalkan, bukan, tapi sangat ditekankan, jangan. Kalau kau meninggalkan asar, amalmu akan rontok, amalmu akan hilang, amalmu akan terhapus. Rahul Bukhari. Ini bab tentang keutamaan subuh dan asar. Insyaallah pertemuan yang akan datang bab tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Berjalan menuju masjid. Nanti keutamaan menunggu sholat. Setelah itu keutamaan sholat jamaah. Setelah itu anjuran untuk hadir jamaah di sholat subuh dan sholat isya, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita lanjutkan hadirin kitab fikih kita bab siwak. Mesti bawa siwaknya, bawa siwaknya. Alhamdulillah, semua orang bawa utama-utama. Bab siwak, bab siwak. Wa yudlaku alaih babu khisalil fitrah, dan masuk di dalamnya bab tentang perbuatan membersihkan badan. Wa yusamma bab siwak li'anna mu'azzam al-kalam fihi wa hiya fihi. Kenapa kok disebut bab siwak? Karena yang paling banyak ini bab siwaknya, tapi nanti akan ada bab tentang yang lain selain siwak, walaupun nggak terlalu rinci, tapi yang lain dibahas. Kalau siwak ini paling rinci. Nanti ada sunnah membersihkan badan yang lain, seperti iktihal, bercelak, memakai minyak, kemudian menghilangkan rambut ketiak, kemudian menghilangkan rambut kemaluan, kemudian menggunting kuku dan lain sebagainya, khitan dan lain sebagainya. Cuman nanti bahasan yang lain tidak terlalu detail, yang detail ini masalah apa? Masalah siwak. Di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakan ujian tersebut. Disebut ujian itu ada 10, ya 5 ada pada kepala, 5 ada pada badan. Kepala itu diantaranya memendekkan kumis, umur, kemudian memasukkan air ke hidung, siwak, ya, kemudian ada yang mengatakan menyisir rambut, ya, kemudian yang 5 di jasad, taqlimul adzafir, yaitu menggunting kuku, kemudian
mencabut ketiak, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, khitan, dan juga istinja, cebok. Ini 10. Al-khaslatul ula as-siwak. Yang kita bahas pertama ini masalah siwak. Ta'rifuhu lughatan, pengertiannya secara bahasa itu adal. Adalku menggosok. Menggosok, dalak itu menggosok. Wa syar'an dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashib. Secara syariat pengertiannya adalah menggosok gigi dan sekitarnya bikulli syai'in dengan sesuatu yang kasar. Jadi siwak hadirin sudah dapat kesunahannya walaupun hanya dengan menggunakan sesuatu yang kasar, nggak mesti dengan kayu. Misalkan tangannya jenengan kasar, misal kasar gitu. Itu juga apa kasar kok jauh apa. Ampun tak ada kasar. Tapi kalau tangannya sendiri kurang afdol. Kalau bisa tangannya orang lain, barangkali ada yang kasar, ngiri. Ya, kalau silakan. Silakan, boleh. Ya, tangannya orang lain, ya, bukan tangannya sendiri hadirin. Atau mungkin nggak pakai siwak, sesuatu yang harus boleh. Pakai kain kasar, boleh. Tapi kalau ada siwak hadirin. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang kasar pun sudah mendapatkan kesunahan daripada siwak. Paham ya? Cuman jangan berarti nganggo siwak lemen nganggo jarit bisa. Ya karuan, nggak apa-apa. Pakai jarit bisa. Atau mungkin ada pulpen bekas. Pulpen apa? Bekas dimain jarit, taleni karet. Boleh saja. Dapat sunnah. Gak apa-apa, ya gak apa-apa nih lah. Cuma ayo banget dan buat orang duit untuk sih ngomong pamarno. Siap. Ya pamarno. Ini khawatir. Ya. Kita lanjutkan. Ini kesunahannya sesuatu yang kasar. Fadlu siwak, keutamaan siwak. Wa fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, maka aku akan perintahkan, maksudnya akan aku wajibkan menggunakan siwak atau bersiwak inda kulli shalah, setiap kali akan sholat. Wa fi riwayah ma'a kulli wudu, satu riwayat mengatakan beserta wudu, ketika wudu. Wa qala kadzalik, begitu pula yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, as-siwak matharatun lil fam, mardatun lil rabb, wa majlatun lil basar. Siwak itu membersihkan mulut, membuat Tuhan atau Allah itu ridho, dan juga memperjelas pandangan mata. Memperjelas pandangan mata. Jangan tanya unsur ilmiah atau unsur medisnya sama saya. Itu dokter. Nanti kalau mau tanya unsur medis, lain lagi sama Pak Haji Edi itu. Kalau saya nggak paham, Pak Haji Edi kan sarjana kesehatan, paham. Kalau saya nggak paham, cuman saya yakinnya omongan Nabi. Nabi mengatakan memperjelas mata. Ya insya Allah pasti nanti. Bukan insya Allah lagi, pasti. Ya insya Allah ya apa sih, cuma pasti nanti. Wa qala aidan, hadis yang lain, rak'atani bisiwak khairun min 70 rak'atan bighairi siwak. 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Makanya orang beramal walaupun amalannya sama, tapi pahalanya bisa berbeda. Orang yang datang pengajian malam hari ini amalannya sama hadirin, tapi pahalanya belum tentu sama. Orang yang sholat amalannya sama, tapi pahalanya belum tentu sama. Siwakan 70 rakaat, seperti 70 rakaat. Ya. Tanpa siwak cuma dianggap 1-2 rakaat. Wa qala aidan fadlu sholati bisiwak ala sholati bighairi siwak 70 dhi'fan. Keutamaan sholat dengan siwak dibandingkan dengan sholat tanpa siwak itu 70 kali lipat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Terus hadisnya banyak, ini sebagian yang kita baca. Fawaidu siwak, faedah atau manfaat siwak katsirah, banyak sekali. Ausalaha ba'duhum ila sab'in, ada yang menghitung sebagian itu, sebagian ulama menghitung sampai 70 keutamaan siwak. Minha, di antara 70 itu, annahu yazidu fil fasahah, siwak itu menambah kefasihan. Menambah apa? Wal aqli, menambah kecerdasan. Wal hifdhi, menambah kuatnya hafalan. Menambah kuatnya apa? Wa yahudul basar, menajamkan mata. Walaupun makainya di mana? Mulut, tapi bukan terus menajamkan mata, gosok matanya, bukan. Tetap siwakan, tapi manfaatnya apa? Menajamkan mata. Wa yusahhilun naz'a, dan memudahkan lepasnya ruh. Orang yang mau meninggal kok salah, cewek orang meninggal disiwaki. Dikasih apa? Disiwaki supaya mudah lepasnya. Dan orang yang istiqomah siwakan, insya Allah mudah lepasnya. Amin. Pengen jadi kalau betul. Aminnya kayak semangat dong. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Wa yuhibbul adu, dan menggetarkan musuh. Kan sudah ada ceritanya tuh, ya kan? Perang siwakan, ngerti lagi ngasah untu, musuh rugi. Wa yudha'iful ajr, dan melipat gandakan pahala. Wa yubti'u syait, nah kewong sing ora kepengin tua. Orang yang siwakan itu memperlambat tumbuhnya uban. Pada putih rambutnya atau siwakan. Ya tetap ubanan, tapi memperlambat orang matian nembar. Yuk ada kadang-kadang mungkin anak siwakan ubanan ada ya Pak? Ada. Saya pernah lihat orang umur 70 tahun ubannya nggak ada hati. Ubannya baunya mulut. Bau yang mulut disiwaki, insya Allah hilang. Wa yuzilul qarah wa sufra, sufra al asnan, menghilangkan kotoran dan kuningnya gigi. Wa yashuddul lidzah atau lazzah, menguatkan gusi. Wa yusaffil khilqah, memperbaiki pertumbuhan. Wa yurdir rabb, membuat Allah ridha. Wa yubayyidul asnan, memutihkan gigi. Wa yuridul ghina wal yusr, dan menyebabkan kaya serta mendapatkan kemudahan. Hebat ke siwak. Ini belajar siwak. Terus isian nasi ninggal siwak, ya berarti kan keturun ngajine iki, keturun. Terus bagian sing dulu biasa orang tuku siwak, ya berarti perlu diperiksa. Setelah ada keutamaan terus nggak menghentikan siwak, ya berarti perlu diperiksa hati. Menyebabkan kaya dan kemudahan, dan jangan dibayangkan kok bim apa hubungannya siwak orang sugi. Gusti Allah, waqiah ayat tentang azab udah diingatkan sugi, kan ada hubungannya. Lalu dia ngomong aja Nabi, yang ngomong Nabi Muhammad bahwa waqiah ini apa istilahnya menghilangkan kefakiran, ya bikin maning, harus percaya. Kemudian wa yudhibus suda wa uruqarras, dan menghilangkan sakit kepala. Sing sering umat, sing sering apa? Yang siwakan orang hilang, siwaknya sing gede, gaplok nang sirahe dos. Orang kata orang siwakan ini menghilangkan pusing, wahulu keras, dan sakit bagian atas kepala, atau ada ini apa, ototnya kepala. Nah, itu siwakan nanti. Wayusahhihul ma'idah, dan menyehatkan pencernaan atau lambung. Wayuqwiha, dan memperkuat. Siwak ini ada aslinya siwak ini. Kita siwak semis diimpor ya, sudah diolah. Atau yang ada lagi nih bahasa, ada lagi yang kering. Aslinya siwak
Itu kalau belum dipotong masih basah, pit dilat, pahit temen. Itu pahitnya itu yang menyehatkan perut, dicucuk, menyehatkan apa perut. Bukan ente mana paling Mekah, Madinah atau mana atau Yaman tadi cari siwak. Terus sing asli sampai dipotong. Kalau di sana, kalau di waktu kita orang ditarik Hadramaut dibagikan gratis ada setiap Jumat. Ya ada yang jual ada, cuman ada yang sengaja motong itu pohonnya, kemudian dibagikan. Kalau mau Jumatan dibagikan itu ya gratis. Yang tuku ya apa tuku nggak apa-apa. Kalau lihat keutamaan seperti ini hadirin nggak rugi kita beli. Ada orang mau sholat jamaah, lalai nggak bawa siwak, lupa nggak bawa siwak. Siapa yang punya siwak mau dijual, saya beli 1 juta. Kalau uang sini berapa? 1 juta. Oh iya, yang 1 juta. Lah, wah, jangan mau cari bisa sampai obat. Ini orang yang tahu hadirin. Sebenarnya beli di luar masjid ada, cuman kalau keluar masjid masuk lagi ketinggalan jamaah nggak mau.